Kamila adalah seorang gadis dengan penampilan eksentrik. Tak jarang karena penampilannya yang seperti anak indie ini membuat Kamila dicemooh. Orang buta ngapain gaya-gayaan? Kayak bisa lihat aja. Sahut mereka di jalan ketika melihat Kamila berjalan hendak bekerja dengan dibantu sebuah tongkat penunjuk jalan. Saat Kamila hendak menjawab cemoohan itu, tiba-tiba ada tangan yang mengambil tongkat Kamila dan menggenggam tangannya. Kamila merasakan itu. Dia tahu siapa pemilik tangan itu. Emangnya orang buta nggak boleh ngerasa cantik? Sahut lelaki yang tadi memegang tangan Kamila. Nggak ada aturan baju atau sepatu yang harus dipakai orang buta atau enggak kan? Kalau ada, kasih tahu gue pasal berapa. Kalau nggak ada, mending lo semua jahit mulut lo buat komentarin orang yang bahkan nggak rugiin hidup lo. Ujar lelaki bernama Bara itu yang diikuti dengan diamnya semua orang karena celotehan Bara. Bara seorang lelaki tampan yang sangat easygoing. Penampilan Bara pun sama persis seperti Kamila ala-ala anak indie. Mereka bahkan sering disebut anak kembar, karena dari kecil memang Bara dan Kamila sudah berteman. Kamila lalu melepas tangan Bara dan mengambil tongkatnya tanpa mengucap sebuah kata. Bara kebingungan dan langsung mengejar Kamila. "Oi, malah kabur. Tungguin gue," teriak Bara. "Hai Kamila," lanjut Bara. Bara berlari menjajari Kamila. "Ngapain sih lo ngebelain gue mulu? Gue kan bisa ngomong sendiri," ujar Kamila sedikit ngambek. "Iya, oh, ngerti, paham. Tapi gue gak kuat diem aja. Mulut gue udah ditakdirin buat belain lo terus gimana dong?" Jelas Bara. "Bar, lo gak akan selalu ada buat gue. Kalau lo bantuin gue terus dan lo gak ada, gimana gue bisa hidup?" Lirih Kamila. "Kamila, gue akan selalu ada buat lo, seumur hidup gue," jawab Bara tega. Tentu saja Kamila tidak suka mendengarnya. Kamila berjalan terlebih dahulu. Tak lama, terdengar teriakan Bara. "Hai Kamila!" Bara berlari ke arah Kamila dan brak! Kamila dan Bara tertabrak sebuah mobil. Kamila yang lemah mencari keberadaan Bara di kegelapan, sementara Bara melihat Kamila yang perlahan semakin menghilang. Pandangan Bara kian redup dan gelap. Kamila dan Bara sudah berada di ruang ICU. Tak lama Kamila sadarkan diri. Dia langsung menanyakan kondisi Bara pada perawat di sana. Perawat menjelaskan kalau kondisi Bara sangat kritis sama seperti dirinya. Kamila pun menangis mendengarnya. "Bara, tenang ya Mbak, kami sedang mengusahakan donor jantung untuk Mas Bara. Sekarang donor yang tersedia hanya untuk Mbak Kamila." Perawat mencoba menenangkan Kamila. "Donor itu nggak cocok buat Bara?" tanya Kamila lirih. "Justru karena donor cocok dengan Mbak Kamila dan Mas Bara, kami mendahulukan donor itu untuk Mbak, karena luka Mbak lebih serius daripada Mas Bara," jelas perawat itu. Tak lama, orang tua Bara mendatangi Kamila. "Kamila," ibu Bara menangis sejadinya. "Kamila, Tante," ibu Bara tak kuasa melanjutkan pembicaraan. "Tante, Kamila mau donor itu buat Bara aja. Kamila nggak apa-apa," jelas Kamila sambil tersenyum. "Tapi Kamila bisa aja," omongan ibu Bara lagi-lagi terhenti. Dia tidak sanggup melanjutkannya. "Kamila bisa aja melihat untuk pertama kalinya. Bara pernah ngomong waktu itu." Kamila melanjutkan omongan ibu Bara. Kamila mengingat kembali memorinya dengan Bara. Kamila sedang melukis di kamarnya bersama dengan Bara. Tak lama, Kamila terdiam, mencari wajah Bara, menyentuh wajah Bara pelan, menelusuri bentuk mata Bara, hidung Bara, dan bibirnya. "Gelap, Bar. Bahkan menyentuh muka lo aja gak ada bayang sama sekali di pikiran gue. Kayaknya gue emang gak akan pernah bisa ngeliat mimpi gue kalau tidur. Dan mimpi gue selamanya cuma diisi sama suara dan sentuhan," lirih Kamila. Bara lalu membelai wajah Kamila juga. "Kalau kita mati, kita akan menjadi manusia yang sempurna. Di sana bukan cuma mimpi lo yang bisa lo lihat. Lo bahkan bisa lihat semuanya termasuk wajah ganteng gue ini," jelas Bara. Kamila tersenyum mendengarnya. Tapi Bara malah ketawa ngakak karena saat Bara membelai wajah Kamila, Bara juga menempelkan cat pada wajah Kamila. Kamila yang tahu dikerjain langsung teriak pada Bara. Mendengar cerita Kamila, Bara tambah menangis karena merasa bersalah.
Tante, sekarang biar aku ketemu sama orang tua aku duluan di surga. Nanti aku akan ketemu lagi sama Bara sama Tante kalau kita udah sama-sama di surga. Nanti Tante bisa main lagi sama Mama sama Papa kayak dulu. Tapi Tante sama Bara jangan buru-buru nyusul aku ya, oke? Ibu Bara mengangguk dan menyium kening Kamila. Air mata Kamila jatuh beriringan dengan senyum yang menghiasi wajahnya. Kamila menutup matanya. Ibu Bara mengangguk dan menyium kening Kamila. Air mata Kamila jatuh beriringan dengan senyum yang menghiasi wajahnya. Kamila lalu menutup matanya. Kamila membuka matanya, dia melihat surga. Inikah surga yang dibicarakan oleh bukan karena gue. Lo bisa hidup tanpa gue. Jadi, jangan minder lagi ya. Gue sayang sama lo. Aduh, malu. Udah ah, dah Kamila. Kamila menangis membacanya. Bara, lo tahu, lo nggak muncul di mimpi gue semenjak gue bisa ngeliat mimpi di tidur gue. Terima kasih, terima kasih. Lo selalu ada buat gue walaupun hanya di mimpi. Gue sayang sama lo, ujar Kamila sambil menatap surat Bara. Tiba-tiba ada telepon dari Ibu Bara. Iya tante, aku ikut ke sana. Kamila dan Ibu Bara sudah ada di pemakaman Bara. Ternyata Baralah yang berkorban untuk Kamila. Dia membujuk ibunya untuk menjaga Kamila untuknya. Bara tidak akan bisa hidup jika Kamila mati karenanya. Bara sangat mencintai Kamila. Bara ingin Kamila mewujudkan cita-cita sederhananya untuk melihat mimpinya. Dan cita-cita itu sudah terwujud. Ibu Bara yakin Bara sudah bahagia di sisinya.